Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran mata kuliah Manajemen Perpustakaan. Pada video ini, khususnya pada materi pengolahan bahan pustaka, kita mengenal istilah klasifikasi koleksi atau klasifikasi bahan pustaka. Klasifikasi sendiri dapat diartikan sebagai kegiatan mengelompokkan, sedangkan kalau diambil secara umum, klasifikasi bahan pustaka atau koleksi merupakan kegiatan pengelompokan bahan pustaka sesuai dengan ciri-ciri atau tanda tertentu. Ciri-cirinya dapat berupa kepengarangan, ciri-ciri dalam bentuk fisik, ataupun pada subjek buku atau koleksi itu. Oleh karena itu, bahan pustaka dapat dikelompokkan di perpustakaan berdasarkan ciri-ciri yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Di perpustakaan sendiri, klasifikasi bertujuan untuk membantu pemakai atau pemustaka dalam mengidentikan dan melokalisasikan bahan pustaka di perpustakaan berdasarkan nomor panggil yang ada, khususnya nomor klasifikasi atau notasi klasifikasi. Selanjutnya, tujuan yang kedua, klasifikasi ini dapat mengelompokkan bahan pustaka yang ada di perpustakaan sesuai dengan subjeknya. Jadi, setiap kelompok subjek yang tertentu akan dikelompokkan pada rak tertentu dengan subjek yang sama. Di perpustakaan sendiri, sistem klasifikasi dapat dibedakan berdasarkan cara pengelompokannya atau macam pengelompokannya. Yang pertama, bisa kita sebut dengan klasifikasi artifisial atau klasifikasi yang dilakukan dengan memisahkan koleksi berdasarkan bentuk fisiknya. Misalnya, koleksi berupa kaset, CD, audiovisual, electronic book, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah klasifikasi utility atau klasifikasi atau pengelompokan bahan pustaka yang didasarkan pada jenis atau tujuan bahan pustaka itu sendiri. Misalnya pada koleksi anak, koleksi remaja, koleksi referensi, dan koleksi lainnya. Sedangkan yang ketiga atau yang paling banyak dipakai adalah klasifikasi fundamental atau klasifikasi pengelompokan bahan pustaka berdasarkan subjek atau pokok bahasan koleksi di perpustakaan. Sistem klasifikasi fundamental ini paling banyak atau hampir seluruh perpustakaan menggunakan sistem ini. Terdapat berbagai macam sistem yang ada pada sistem klasifikasi fundamental. Yang pertama ada yang namanya disebut sebagai DDC atau Dewey Decimal Classification. Yang kedua ada UDC atau Universal Decimal Classification. Terdapat berbagai macam di dunia sistem klasifikasi yang ada, tetapi di Indonesia, khususnya di perpustakaan sekolah ataupun perpustakaan perguruan tinggi, mereka menggunakan sistem klasifikasi DDC atau Dewey Decimal Classification. Selanjutnya, saya akan mencontohkan bagaimana cara proses melakukan klasifikasi koleksi atau bahan pustaka berdasarkan pedoman Dewey Decimal Classification atau DDC. Berikut adalah salah satu alat bantu yang banyak digunakan oleh tenaga perpustakaan di perpustakaan sekolah untuk menentukan notasi klasifikasi sebuah koleksi. Ini disebut sebagai edisi ringkas klasifikasi persepuluhan Dewey yang diterbitkan atau yang ditulis oleh Towa Hamakonda, yang mana edisi ini adalah dari edisi ke-18. DDC ini sendiri atau Dewey Decimal Classification dalam bahasa Indonesia, sistem klasifikasi persepuluhan Dewey, dikembangkan pertama kali oleh Melville Dewey tahun 1873, di mana dilatar belakangi dari pemikiran bagaimana untuk membuat sebuah sistem penggolongan koleksi di perpustakaan yang mudah dimengerti dan diterima secara universal di seluruh perpustakaan di dunia. Sistem klasifikasi persepuluhan Dewey ini pertama-tama membagi ilmu pengetahuan ke dalam 10 kelas utama. Setiap kelas utama diberikan nomor urut dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai angka 9. Adapun kelas itu dimulai dari karya umum, filsafat, agama, ilmu sosial, bahasa, ilmu murni, ilmu terapan, kesenian dan olahraga, kesusastraan, serta sejarah dan geografi. Terdapat beberapa unsur pokok dalam sistem klasifikasi. Pertama, sistem matika
di mana sistem klasifikasi DDC menggunakan sistematika berupa bagan yang berisi pembagian ilmu pengetahuan dengan didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu. Yang kedua adalah notasi, yang mana terdiri dari serangkaian angka-angka yang mewakili subjek ilmu pengetahuan yang disebut sebagai nomor kelas atau nomor klasifikasi. Yang ketiga, terdapat indeks relatif, yaitu yang terdiri dari sejumlah tajuk dengan perincian-perincian aspek yang disusun secara alfabetis, serta terakhir adalah tabel pembantu berbentuk serangkaian notasi khusus yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan sebagai pelengkap notasi utama. Berikut contoh simulasi singkat dalam menentukan nomor klasifikasi atau nomor notasi pada sebuah koleksi di perpustakaan. Tentunya koleksi yang dimiliki adalah koleksi yang belum dilakukan pengolahan sehingga siap diberikan notasi klasifikasi. Yang akan kita lakukan pertama kali adalah mengecek bagaimana koleksi. Di sini judulnya adalah Guided Inquiry Learning untuk meningkatkan keterampilan proses sains. Di mana berdasarkan judul ini kita dapat mengartikan bahwa subjek yang ada pada koleksi ini adalah subjek yang berhubungan dengan metode pembelajaran. Cara klasifikasi pertama adalah menentukan subjek bahan pustaka. Di sini kita sudah menemukan subjek bahan pustaka ini, yaitu metode pembelajaran. Selanjutnya, tahapan yang kedua adalah menentukan kelas utama sementara yang paling sesuai dengan subjek yang dipilih. Dari 10 kelas yang ada di DDC atau Dewey Decimal Classification, subjek yang paling mendekati adalah subjek dengan angka 300 atau 300, yaitu ilmu sosial. Cara ketiga, selanjutnya tentukan divisi yang paling sesuai dengan subjek ini. Pada divisi 300 atau ilmu sosial terdapat beberapa komponen, khususnya pada 370 yang artinya adalah tema atau subjek pendidikan. Selanjutnya, tentukan seksi yang paling sesuai dengan divisi. Di dalam seksi, pada divisi yang ada di divisi pendidikan terdapat 371.3 yang artinya adalah metode pembelajaran, di mana kita bisa menggunakan angka notasi 371.3 untuk nomor klasifikasi pada koleksi ini. Berikutnya, terdapat beberapa tips singkat yang dapat dilakukan oleh tenaga perpustakaan dalam menentukan subjek pada sebuah koleksi. Pertama, dapat dilakukan dengan melalui judul, seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kedua, jika judul tidak menggambarkan subjek, bisa dicek melalui daftar isi sebuah koleksi. Selanjutnya, jika daftar isi tidak menggambarkan atau belum menggambarkan subjek sebuah koleksi, dapat dilakukan dengan mengecek daftar pustaka atau bibliografi yang digunakan oleh penulis untuk menyusun karya ilmiah ini. Selanjutnya, jika daftar pustaka atau referensi tidak melampirkan atau tidak menggambarkan subjek, dapat menggunakan atau dengan membaca kata pengantar atau pendahuluan di dalam sebuah koleksi ini. Selanjutnya, apabila melalui langkah-langkah yang sebelumnya sudah kita lakukan belum bisa menentukan sebuah subjek koleksi, tenaga perpustakaan hendaknya dapat membaca sebagian atau keseluruhan dari isi karya ini. Selain itu, seandainya cara-cara yang sebelumnya sudah dilakukan tapi belum menemukan subjek yang pas untuk sebuah koleksi, tenaga perpustakaan hendaknya dapat menanyakan kepada orang yang ahli di bidang subjek ini. Demikian cara sederhana atau cara singkat dalam menentukan notasi klasifikasi pada bahan pustaka. Demikian video pemaparan dan simulasi bagaimana proses koleksi di perpustakaan dilakukan klasifikasi
atau menentukan notasi klasifikasi sehingga dapat diolah lebih lanjut dan dapat dilayangkan kepada pemustaka. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.